Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah. Pagi ini kita dapat hadir bersama menunaikan solat subuh berjamaah. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan dengan pengajian. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita pagi ini perangkap-perangkap syaitan. Jadi bukan hanya kita yang memerangkap yang lain, kita pun ingin diperangkap oleh setan. Kenapa setan ingin memerangkap manusia? Karena dia merasa manusia itu adalah musuhnya. Sejak kapan setan bermusuhan dengan manusia? Sejak ia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dalam bahasa iblis penyebabnya adalah manusia, khususnya Nabi Adam. Maka ketika dia dikeluarkan itu, dia mengeluarkan ancaman. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu katanya, berikanlah aku kesempatan ya Allah sampai hari berbangkit. Jadi waktu yang diminta oleh iblis untuk memusuhi manusia itu bukan 1-2 tahun, tapi ya ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit, sampai kiamat. Itu untuk koleksi secara umum. Sedangkan untuk pribadi, dalam satu hadis qudsi ada ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis memberikan ancaman, lan ufarriqa bana Adam ma damatir ruh fi jasadihi. Aku tidak akan pernah meninggalkan anak Adam itu selama roh ada di jasadnya. Artinya sampai mati. Manusia itu tidak akan dibiarkannya. Selagi masih hidup, dia akan tetap ingin memperangkapnya. Begitu gigihnya iblis itu memerangkap. Sementara kadang-kadang kita lemah. Dan tidak jarang pula malah masuk dengan mudah ke dalam perangkap iblis itu. Lan ufarriqa bana Adam madamatir ruh fi jasadi. Aku tidak akan meninggalkan anak Adam itu sampai selagi roh masih ada di jasadnya. Makanya orang yang akan mati sekalipun itu menjadi incaran iblis, menjadi target setan. Bagaimana orang yang diambang kematian itu nanti keliru, setelah dia keliru kan gak mungkin kembali lagi. Maka sebenarnya momen yang paling ditunggu oleh setan itu momen detik-detik kematian. Karena kalau kita salah sekarang, terperangkap kita hari ini, kita masih punya kesempatan, mudah-mudahan ada wasa masih hidup kita, masih bisa kita kembali lagi kepada Allah. Maka banyak orang yang hari ini kita lihat umpamanya buruk, besok dia berubah jadi baik. Ada orang yang hari ini melakukan maksiat, besok berubah menjadi takwa. Ada para penghina Islam, pada hari ini besok dia mendapat hidayah. Tapi kalau mau mati dia keliru, kapan akan balik lagi? Itulah sebabnya di dalam menghadapi orang-orang yang akan mati ini, dianjurkan dalam agama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu talqin namanya. Jadi talqin itu ada dua. Ada talqin ketika orang akan meninggal, ada talqin ketika orang sudah dikuburkan.
talqin ketika orang yang akan meninggal dunia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ke telinganya. Dalam pandangan sebagian ulama itu cuma satu kali diucapkan, tak boleh berulang-ulang karena itu akan membuat resah orang yang akan mati. Orang yang akan mati itu kan semua serba lemah, ingatannya lemah, pengucapannya lemah, ya fisik apalagi, karena memang diambang kematian. Maka kalau mau memandunya, menurut para ulama cukup satu kali, la ilaha illallah, kecuali kalau dia nanti berbicara lagi. Umpamanya dia minta air, kan kalau mau mati itu banyak permintaan-permintaan, dan yang selalu terdengar permintaan itu adalah air. Maka nanti bapak-bapak kalau sudah minta air itu berbahaya itu. Itu tanda-tanda sudah dekat benar. Tapi kalau dikasih air enggak bahaya. Itu karena ustadznya batuk-batuk gitu. Itu berbeda. Diperintahkan oleh Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedua yang di atas kuburan, ini sedikit menjadi perdebatan di antara umat Islam. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada pula yang mengatakan itu tidak sunnah. Nah, intinya ya kalau mau buat-buat, kalau tidak ya enggak apa-apa. Kata Wahbah Zuhaili, yang benar kata beliau, saya dapati bahwa perbuatan yang talqin di atas kuburan ini bukan perbuatan Nabi, tetapi sahabat biasanya yang suka melakukannya. Karena mereka adalah sahabat, dalam mazhab Syafi'i perbuatan sahabat itu dijadikan sumber hukum. Maka karena itu beliau juga menganjurkan agar ada talqin. Dan ini sudah boleh kita hentikan perdebatannya, jangan berdebat terus. Kita ini hobi berdebat, saya rasa umat Islam ini hobi benar berdebat. Jadi kadang-kadang orang memandang kita itu ini bangsa-bangsa hobi berdebat, agama yang hobi berdebat. Yang diperdebatkan itu benda-benda yang sama, yang berulang dari tahun ke tahun, tak selesai-selesai. Kunut masih diperdebatkan, padahal sejak 1400 tahun yang lalu orang juga berdebat, enggak selesai juga. Masih hidup orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Semuanya masih hidup, enggak selesai. Nah, zaman sekarang yang hidup itu ya bukan ulama sebetulnya, tetapi sebenarnya orang-orang yang membaca buku lalu kemudian disampaikan kepada masyarakat. Inilah yang berdebat-debat sekarang ini. Hindarkanlah berdebat-debat itu, karena berdebat itu tidak akan ada bagusnya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebab itu Allah katanya lebih suka kepada seorang hamba yang meninggalkan perdebatan walaupun hamba itu benar. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi syaitan ini memang dia punya program khusus bagaimana supaya manusia itu terperangkap, terkeliru, dan kemudian tergelincir dari keimanannya. Yang paling ditunggunya adalah saat kematian itu. Maka karena itu ada eloknya orang yang memandu kita ketika kita akan mati, menyebutkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita. Kalau orang lain mati, biar kita yang sebut, jika memang matinya ada di depan mata kita. Tapi kalau kita yang mati, siapa yang sebut? Sekarang mati itu ibu bapak kayaknya senyap-senyap. Matinya itu senyap-senyap. Malaikat Israel itu sekarang sepertinya dia nggak pakai aba-aba. Kalau pakai aba-aba, oke, 2 hari sebelum mati itu bagaimanakan begitu, oke lah, ada aba-aba akan kematian. Sekarang tidak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari perangkap syaitan ini. Hadirin yang dimuliakan, maka sejak ia dikeluarkan dari surga, dia sudah mulai bergerilya untuk membuat manusia terperangkap di dalam kejahatan-kejahatan maksud yang dimiliki oleh syaitan ini. Dia tidak mau sendiri masuk neraka. Dia juga mau orang lain ikut, walaupun nanti di dalam neraka itu dia malah membela diri.
Tapi dia tidak mau membiarkannya, hingga katanya sampai manusia itu mati, aku akan tetap berusaha untuk memerangkapnya. Lalu dalam sebuah ungkapan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ada ucapannya dari Aitham bin Malik al-Ata'i. Beliau bercerita, aku mendengar Nu'man bin Bashir katanya berkhutbah. Dalam khutbahnya itu dia menyebutkan tentang perangkap-perangkap syaitan ini. Inna lisyaitan masaliyan wa fukhuhan. Sesungguhnya syaitan itu memiliki perangkap-perangkap. Wa inna masaliya syaitan wa fukhuhu. Dan perangkap-perangkapnya itu, pertama kata beliau, al-bataru bi an'umillah. Ingkar terhadap nikmat Allah. Ini adalah perangkap syaitan pertama. Keingkaran terhadap nikmat Allah itu pintu masuknya syaitan. Manusia sebetulnya juga punya sifat itu. Cuman ada yang sederhana, ada juga yang berlebih. Nah, syaitan ketika sifat itu muncul, dia ingin membesar-besarkan sifat itu. Hingga manusia nanti tidak lagi mengakui, tidak lagi merasa bahwa yang dia terima itu adalah nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang berkata bahwa hasil usahanya, nikmat harta benda yang dia punya itu adalah hasil usahanya sendiri. Dan berapa banyak pula orang yang mengatakan semua nikmat yang ada padanya karena kepintarannya. Pintar berdagang, pandai berniaga, bolak-balik dari Indonesia, Singapura, merasa bahwa diri hebat. Padahal tidak ada satupun yang kita miliki kecuali semuanya adalah titipan dari Allah. Nah, lama-lama ini akan menyebabkan manusia semakin mengingkari kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Puncak dari manusia seperti ini pernah ada, Bapak Ibu, namanya Qarun. Qarun itu adalah orang ingkar terhadap nikmat Allah. Pernah dengar Qarun? Di mana tinggalnya? Apakah dia orang Pekanbaru? Saya pikir bukan. Cuman perangainya banyak diambil oleh orang Pekanbaru. Tapi bukan di sini. Di sini tidak ada. Ini pengikut Nabi Musa semuanya. Setuju tidak? Nah, kalau begitu nanti pulang jalan kaki saja. Karena Nabi Musa itu jalan kaki dia. Qarun, Allah karuniakan kepadanya memang kepintaran, kepandaian dalam berdagang. Lalu kemudian dari kepandaian berdagang itu banyaklah harta bendanya. Saking banyaknya harta bendanya, katanya kuncinya saja tidak bisa dibawa, tidak bisa diangkat oleh manusia yang kuat. Kalau kita katakanlah manusia kuat, saya rasa untuk mengangkat 50 kilo kita masih bisa. Atau kalau kata-katanya kuat sampai 80 kilo manusia masih bisa. Nah, tetapi kalau untuk ukuran kunci 80 kilo, waduh, itu besar dan banyak sekali kuncinya itu. Kalau karung beras 80 kilo wajar. Kalau berat badan 80 kilo biasa. Tapi kalau anak kunci 80 kilo, berapa banyak kuncinya? Kumpulkan saja kunci kita sekarang ini. Ambil semua kunci yang ada, mulai dari kunci rumah, kunci pagar, kunci mobil, sampai kepada kunci Inggris. Timbang. Rasa-rasa saya takkan sampai 80 kilo. Qarun dia punya 80 kilo, jadi banyak sekali kunci. Harta bendanya banyak. Tapi dari harta benda yang banyak itu muncul kesombongannya. Dia merasa sangat hebat karena dia bisa berbisnis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia juga merasa sombong karena dia bisa membeli apa yang tidak dibeli orang lain, memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ketika ada yang meminta sedekah supaya dia mengeluarkan sebagian hartanya, dengan mudahnya dia menolak dan berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Ini urusan-urusan kalian, kalau mau minta jangan ke saya.
Ini harta-harta saya. Saya mendapatkannya karena utituhu ila ilmin indi. Karena saya pandai berdagang, kalian bodoh. Kenapa kalian minta dengan saya? Enggak ada urusan. Kalian mau makan, makan, mau tidak, tidak. Itu bukan urusan saya. Allah marah kepada orang kaya yang sombong itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakhasafna ma bihi wa bidarihil ardu. Allah pecahkan, Allah retakkan tanah yang ada di bawah kakinya. Dia pun akhirnya dia membentuk jurang, masuklah Qarun ke dalam. Harta-hartanya masuk, rumah-rumahnya masuk, semua yang dia punya tenggelam ke dalam bumi. Itulah sebabnya kalau ada orang-orang menggali-gali lubang di tempat kita lalu kemudian ketemu ceret kuning, katanya itu adalah harta Qarun karena dia memang tenggelam. Asal menggali ketemu yang kuning, asal keras itu Qarun, tapi kalau lembut itu lain. Itu bukan Qarun punya itu. Saking banyaknya hartanya. Tapi akhirnya Allah binasakan, dia terperangkap oleh hayalannya sendiri, syaitan yang memang senantiasa ingin menghidupkan kesombongan di dalam jiwa manusia. Manusia ini mudah sekali merasa sombong itu. Terlihat diri berlebih sedikit, sombong. Dalam pintar, sombong. Kalau kerasa kita pandai, sombong. Mobil kita berbeda sendiri, sombong. Itu ibu bapak, kadang-kadang kalau kita lewat, orang yang plat mobilnya 4 angka dengan orang yang plat mobilnya 1 angka, itu gaya lewatnya saja sudah menyombongkan diri itu. Betul yang saya sebut ini apa betul? Plat mobil 4 angka dengan plat mobil 1 angka. Berapa harganya itu Pak Iwan? Plat mobil 1 angka itu 24 juta paling tinggi ya, untuk di Indonesia. Tetapi di negara lain malah lebih tinggi lagi. Itu ada pangeran salah satu di Timur Tengah membeli 41 miliar untuk 1 angka. Mau dikemanakan angka itu? Tapi manusia itu memang ingin menyombongkan diri dalam semua aspek. Yang apa saja yang dimiliki, bahkan dalam plat mobil, coba bayangkan. Karena kalau sudah plat mobil itu 1, itu nggak mungkin mobilnya itu Xenia. Mestilah mobilnya itu apa itu biasanya? Escudo. Nggak tertinggal dah. Kalau Escudo 1 nggak laju larinya, dia harus 4. Namanya juga kudo. Ya taruhlah umpamanya Alphard 1. Kalau sudah begitu, lewatnya itu kadang-kadang pakai lampu, dung 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 dung. Semua orang harus minggir. Ini yang nomor 1 lewat. Allahu Akbar. Mau dikemanakan angka 1 tuh? Manusia itu kadang-kadang bisa menyombongkan diri dari hal seperti itu. Handphone juga bisa menjadi tempat menyombongkan diri. Orang kan suka meletakkan handphone di depan sholat. Dan orang tahu semua merek ini. Vivo. Sebelahnya Xiaomi, sebelahnya lagi Oppo. Ini buatan Jawa Tengah ini. Kan Oppo itu bahasa Jawa itu. Oppo. Sebelahnya lagi Samsung. Sebelahnya lagi Apple. Bersusun semua handphone di situ. Kadang melihat bersusun itu nampak punya kita Apple, terbayanglah betapa murahnya Vivo ini. Itu bunyinya krik 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 seperti bunyi jangkrik. Di sini bunyinya lain pula. Lagu Britney Spears.
karena sesuai dengan tempat lahirnya. Kesombongan itu bisa terjadi di mana-mana. Maka oleh karena itu, orang-orang beriman memang diharuskan di dalam agama ini untuk bijak di dalam memilih, dalam menilai, dan dalam meyakini ini nikmat saya dapat untuk apa, dari siapa. Hingga nanti muncul kesadaran sebanyak apapun nikmat, hati akan tetap menjadi rendah sekalipun nikmat itu tinggi. Coba lihat Nabi Sulaiman. Apa yang tidak dia punya? Semua dia punya. Keturunan raja, nabi lagi, ganteng, insya Allah. Walaupun saya tidak pernah bertemu, tapi saya yakin dia ganteng. Ganteng, raja, nabi lagi. Kekuatannya bukan main. Yang ditundukkannya bukan hanya manusia, jin pun bisa jinak kepadanya. Itu sekarang ibu bapak, kalau ada orang-orang ngusir-ngusir jin dari rumah, pernah nengok orang merukuyah rumah, itu salah satu ucapannya ternyata, wahai sekalian jin, ingatlah perjanjian kalian dengan Nabi Sulaiman, bahwa kalian akan meninggalkan rumah-rumah manusia, pergilah kalian dari rumah manusia. Yang diingatkan kepada jin itu perjanjian dengan Nabi Sulaiman, bukan hanya ayat Al-Quran yang dibaca, tetapi perjanjian dengan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itulah satu-satunya manusia yang bisa menguasai jin. Kalau dukun itu bukan menguasai jin, dia yang dikuasai jin. Kerjasama, hari ini bagian jin, besok bagian dukun. Maka karena itu kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Tindakannya bagaimana? Dia minta tolong kepada jin, tapi efeknya jin dukun itu nggak kawin-kawin. Dia bisa membuat orang menjadi jinak, tapi dia tidak bisa menjinakkan orang. Itulah dukun itu. Nabi Sulaiman bukan begitu, dijinakkannya jin itu. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis kemari? Kami, kata jin. Berapa cepat? Sebelum engkau berdiri baginda, itu kursi sudah sampai di sini. Jinak mereka kepada Nabi Sulaiman. Semut jinak kepada dia. Tahu beliau bahasanya. Burung, semua diperintahkan burung terbang, bawa berita kemari. Datang burung itu. Kita bukan main sangkar-sangkar burung diletakkan di depan rumah itu. Itulah kerja memujuk-mujuk burung itu setiap sore. Kalau enggak dia terbang. Itu aja kerja. Diputar kain sarung, putar lagi kain sarung. Lama-lama kain sarungnya naik habis. Nabi Sulaiman bisa dia menarik burung itu. Tapi ketika dia berada di puncak kenikmatan yang Allah berikan, dia justru berkata, hadza min fadlir rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur karenanya. Maka karena itu jangan biarkan syaitan itu memerangkap kita dengan hayalan-hayalan untuk menyombongkan diri dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja, baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk kepandaian, postur tubuh, wajah dan lain-lain sebagainya, pangkat dan jabatan, harta benda seluruhnya. Jangan sampai itu membuat diri kita menjadi lupa bahwa ini adalah titipan Allah kepada kita. Saya ingat di waktu kecil, dulu itu kan TV payah Bapak Ibu. Selain dari warnanya baru hitam putih, yang punya 1-2 orang di kampung itu, orang yang benar-benar kaya. Ya, kita yang kecil-kecil ini kan ingin nonton juga, nonton kartun. Dia tahu bahwa ini filmnya film kartun, dihidupkannya tapi hanya untuk anak-anaknya, tak boleh orang lain masuk. Hidupkan, ngintip-ngintip lah di celah-celah kaca nako tuh. Dia nampak kita ngintip, ditutupnya pula tirainya lagi. Bukan dia dibiarkannya kita masuk, tirainya juga ditutupnya. Nggak boleh, ngintip pun tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang udah mati semua tuh. Oh ya, udah mati semua. Yang nutup-nutup itu udah mati semua dah.
Yang nutup, yang menghidupkan, yang mengusir. Katanya kalau nanti kalian ngintip-ngintip di kaca, nafas kalian itu mengotori kaca kami. La haula wala quwata illa. Sekarang nikmatilah itu. Dalam kubur dia sekarang. Nah, jawablah. Apa yang bisa dijawab? Selesaikanlah itu. Paling pertanyaan malaikat Munkar Nakir, pernah menutup kaca nako? Pernah. Habislah kena toko. Jangan menyombongkan diri. Sebaliknya, semakin banyak nikmat yang Allah beri, semakin rendah hati kita. Biarlah bersederhana-sederhana, tapi kaya. Daripada sok kaya, rupanya kere. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat yang telah aku berikan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, perangkap syaitan itu wal fakhru bi ata'illah, membanggakan diri dengan pemberian Allah. Ini lebih kurang sama dengan sombong tadi. Tetapi kalau yang pertama tadi itu adalah ingkar dengan nikmat Allah. Sekarang sombong dengan nikmat Allah. Kenapa Allah marah kepada orang sombong ini? Jadi begini Bapak Ibu, semua nikmat yang Allah beri statusnya tetap Allah punya. Kalau dia memberi artinya cuma titipan. Lalu kalau ada orang yang membangga-banggakan titipan, ada tetangga punya mobil titipan, dititipkan orang kepadanya, ini tolong ditengok ya mobil saya pulang kampung. Kira-kira kalau dia bangga, tercela tidak itu? Diusap-usap, mobil siapa itu? Kami lah. Tercela. Karena itu mobil orang. Seminggu lagi dia ambil. Orang yang menyadari, enggak, orang tetangga punya. Ini dititipkan saja kepada kami. Semakin kita membangga-banggakan diri dengan titipan, semakin Allah tak senang. Ini manusia kok bisa lupa? Aku yang menitipkan, aku yang memberikan, kok lupa begitu. Makanya banyak orang yang menyuruh kita belajar. Bagi orang yang punya mobil, punya motor ini kan punya mobil dan motor semua. Belajarlah katanya dari tukang parkir. Tukang parkir itu nggak pernah dia merasa bangga dengan banyaknya parkiran di depan beliau yang dia jaga. Padahal mobilnya banyak di situ tuh. Mulai dari mobil kecil, mobil besar, mobil mewah, mobil tak mewah, semuanya ada. Tapi tidak merasa memiliki. Karena tidak merasa memiliki, tak pernah menyombongkan diri. Tapi kalau sudah merasa memiliki, kesombongan akan muncul di mana-mana. Bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perangkap iblis itu wal kibriya ala ibadillah, sombong atau membanggakan diri kepada hamba Allah. Nampaknya memang yang diucapkan di sini perangkapnya itu yang paling besar itu kesombongan. Ada kesombongan lupa dengan nikmat Allah, mengingkarinya. Ada kesombongan itu memang membanggakan diri. Ada kesombongan itu sampai peringkat merendahkan orang lain. Ini sama semuanya. Babnya tetap bab sombong, tapi jendelanya beda-beda. Merendahkan orang lain itu biasanya karena kita merasa tinggi, merasa besar dan lain sebagainya. Hadirin, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa perbuatan itu tercela kalau sudah selalu dilakukan. Apalagi kalau sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah berurusan, kebetulan ijazah saya belum lagi disetarakan, ijazah kuliah. Dua-duanya ijazah luar negeri. Sombong tidak tuh? Sombong juga? Berarti nggak diteruskanlah ceritanya nih. Kebetulan belum disetarakan, karena kalau ijazah luar negeri harus disetarakan. Setarakan itu disamakan, ini peringkat apa?
S1 di Al-Azhar, S2 di UM. Secara pengakuan ya dua-dua universitas itu diakui. Tetapi untuk administrasinya harus disetarakan. Dan ada pernyataan dari pihak pendidikan nasional bahwa ini tingkatannya adalah S1, ini tingkatannya adalah S2. Sebelum disetarakan nggak bisa dipakai. Walaupun di situ tertulis angkanya, untuk konteks formal itu tidak bisa dipakai. Hanya karena untuk penyetaraan ini perlu ke Jakarta. Saya ke Jakarta itu rasa saya berat sekali. Entah karena jarang-jarang ke Jakarta. Maka saya coba bertanya di tempat ini, di Dinas Pendidikan Provinsi waktu itu. Kira-kira di setara penyetaraan itu bisa tidak di provinsi? Hingga saya tidak perlu ke Jakarta. Datang saya ke Dinas Pendidikan, disambut oleh pegawai perempuan. Katanya, kami tidak tahu Pak. Silakan tanya kepada Bapak itu. Saya tidak tahu apakah beliau itu kepala ruangannya atau bagaimana. Dibawalah ijazah tuh ke situ. Sudah lama saya duduk, dia belum menyapa sama sekali. Apa kebutuhan saya, apa perlunya saya, dia duduk sibuk saja dengan urusannya. Rasa-rasanya sudah mulai bosan, kita baru ditanya, ada apa? Baru saya utarakan kalimatnya, mau penyetaraan ijazah Pak. Diambilnya ijazah. Apa katanya? Apa nih? Mau saya jawab rencananya. Saking tersinggungnya saya. Itu pembungkus lopek bugi. Sudah jelas itu tulisannya ijazah di situ. Sertifikat bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesianya tuh? Ya ijazah juga. Syahadah dalam bahasa Arabnya 3 bahasa ada situ. Arabnya ada, Indonesianya ada, Inggrisnya pun ada. Apa nih? Itu pertanyaannya. Oh, tersinggungnya saya. Untung tak keluar kalimat pembungkus lepek bugi. Dia tidak tahu 10 tahun kita berada di luar negeri hanya gara-gara itu tuh. Tapi caranya memberikan jawaban itu benar-benar menghina. Betul-betul menghina. Tersinggung saya. Tapi sempat juga saya ucapkan terima kasih karena dia telah melakukan itu terhadap saya. Iyalah, nggak bisa di sini, katanya ini harus di Jakarta. Baiklah Pak, terima kasih. Saya pun ambil jasa saya pun berbalik dan tidak lagi melihat beliau. Karena kalau saya lihat juga berkecamuk hati saya. Kadang kalimat-kalimat kita itu masih bisa kita gunakan kalimat baik yang bisa membuat orang lain merasa dihargai. Hanya karena memang budaya seperti itu, akhirnya dia keluar sendiri, terbentuk. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan satu ucapan pun yang pernah kita katakan. Kalau nilainya nilai kesombongan, dimasukkan ke dalam kesombongan. Kalau nilainya nilai baik, dimasukkan ke dalam kolom baik. Bukankah itu yang Allah sampaikan ke kita? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, melainkan dia ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Maka karena itu jangan sampai kalimat-kalimat kita menghina orang lain. Jangan sampai gaya-gaya kita juga merendahkan orang lain. Kadang cuma dengan berjalan kita bisa merendahkan orang lain. Dengan duduk bisa merendahkan orang lain. Dengan kata-kata kita bisa merendahkan orang lain. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita ini, bentuk-bentuk kesombongan dan menghinakan orang lain itu. Itu perangkap setan itu. Setan kan dia merasa sombong, menjadi sombong itu kan karena memang ada penghinaan di situ. Karena dia merasa lebih baik, lalu dihina Adam yang lebih buruk dalam pandangan dia. Perbandingannya bahan ciptaan. Adam dari api, Adam dari tanah, dia dari api. Menurut pandangan dia, api ini lebih bagus daripada tanah. Maka ketika dia berdialog dengan Allah Ta'ala, apa katanya? Ana khairum min.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Ini kan menghina ini Bapak. Membanding-bandingkan ciptaan itu dari tanah dan menghina. Ada orang membanding-bandingkan, engkau keturunan mana? Engkau berasal dari mana? Juga dibanding-bandingkan. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi, yang namanya sahabat Nabi ini, kan tidak semuanya berada dalam peringkat super. Kadang-kadang ada juga yang tersilap. Ada juga kadang-kadang yang clash, itu biasa. Cuman mereka kalau sudah clash, damainya cepat. Tidak seperti kita. Kita kalau clashnya damainya lama. Kalau tidak orang memulai dulu, saya tidak akan mulai duluan. Sombong juga jadinya. Di mana-mana itu terjadi. Clash di dalam masyarakat, dalam masjid bahkan. Kalau dalam masjid clash seperti itu juga. Pecah belah. Berpecah belah. Sampai-sampai orang di kampung saya nggak mau mereka menyatu, bangunnya masjid satu lagi. Menepuk-nepuk dada. Kalian pikir kami tak mampu membangun masjid itu? Kalian pikir kalian saja yang kaya? Kami juga bisa. Wah, mari kita keluar dari masjid ini. Bangun masjid satu lagi. Rupanya orang kalau sedang bertengkar itu semangat sedekahnya tinggi. Jadi cara membuat orang rajin bersedekah, coba bertengkar. Oh, itu rajin dia sedekah. Yang tak pernah bersedekah, bersedekah. Bahkan yang tak pernah hadir ke masjid pun bukan main tingginya kopiahnya. Lengkap dengan sedekahnya. Dalam waktu tak lama berdiri masjid itu. Itu namanya masjid kesombongan. Ya memang tidak sama dengan masjid dirar, karena ini konflik tak bisa didamaikan lagi. Masjid kesombongan, rupanya kalau motivasi kesombongan sebentar cuma. Kalau sudah ada halangan sedikit, mulailah meredup. Masalah yang muncul, masyarakat di dua-dua masjid itu tak seberapa. Semangatnya saja yang ada dalam membangun, mengisi tak mau. Sudah jadi dua masjid, semua mereka pergi bekerja hari Jumat menyadap karet. Mendekati waktu Jumat mereka belum pulang. Lalu siapa yang akan mengisi masjid itu? Tinggallah atu-atu yang tak tolok lagi kemana-mana. Duduk di situ, celengak menengok orang, kira-kira siapa yang akan jadi khatib, siapa yang akan jadi imam, siapa yang azan. Nggak ada orangnya. Akhirnya di sini tak Jumat, di sana tak Jumat, habis dua-duanya. Nah, coba bayangkan, bisa seperti itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita muhasabah diri, supaya jangan perangkap syaitan ini mudah masuk ke dalam diri kita. Kelebihan kita cukup Allah saja yang tahu. Orang lain tak perlu diberitahu tentang kelebihan kita. Pulang dari haji, pasang semua benda. Pang. Ada kiswa di depan, ada kiswa di samping, ada kiswa di bagian dapur. Supaya nanti ketika jemaah datang bisa dipaparkan penjelasannya seperti PPT. PowerPoint. Ini kiswah kapan nih Bu Haja? Oh, ini tahun lalu nih. Kalau yang itu 2 tahun yang lalu. Yang di belakang itu 3 tahun yang lalu. Sebutkan semuanya yang lalu-lalu tuh. Semua sebutkan. Habis. Begitulah manusia itu kadang-kadang. Maka oleh karena itu, mari kita coba. Jangan sampai, biarlah kelebihan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kepandaian, perbuatan, jasa, cukup Allah saja yang tahu. Allah dan kita. Orang lain nggak perlu tahu tentang itu. Toh penilaiannya bukan pada orang lain, tetapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, perangkap syaitan itu itba'ul hawa ghairu dzatillah. Mengikuti hawa nafsu. Ini juga perangkap syaitan. Ada satu kalimat bagus, kalau tidak salah ini hadis Nabi, bahwa syaitan itu dia tidak menyesatkan, tetapi cuma menunjukkan.
Fadallahuma bighurur. Nabi Adam itu cuma dalla, ditunjukkannya saja, ada kalimat begitu. Setan itu tidak menyesatkan, tetapi cuma menunjukkan. Setelah jalan yang buruk itu memang sudah menjadi jalan manusia, dibiarkannya saja. Lanjut, lanjut, lanjut. Dia cuma tukang kipas-kipas saja. Dan kendaraannya untuk itu adalah hawa nafsu manusia. Tanpa hawa nafsu dia tidak bisa. Karena itu ketika manusia bisa mengekang hawa nafsunya, setan itu pun terkekang. Pernah Bapak Ibu dengar bahwa di bulan puasa setan itu dibelenggu? Selalu disampaikan ustaz-ustaz kita bahwa setan itu dibelenggu. Kenapa? Kita sedang membelenggu hawa nafsu. Makan jangan, nengok jangan, yang lain-lain jangan. Bahkan orang yang baru menikah pun jangan dekat-dekat bini itu kalau siang hari. Masih bisa kita tahan. Maka setan tak punya ruang ketika itu. Mau kemana ini? Apa dia yang mau disuruh? Suruh dia ngomong yang jelek-jelek, dia tak mau. Disuruh dia menengok yang buruk, dia tak mau juga. Disuruh duduk-duduk membicarakan orang lain, nggak mau. Disuruh yang lain, nggak mau. Akhirnya setan itu kehabisan akal. Itulah maksudnya setan itu terbelenggu. Ya, tapi ada juga yang memang membebaskan setannya sendiri. Dibukanya loknya. Justru di siang hari Ramadan makan sate dia di depan Ramayana. Kan ada tuh tempat makan khusus ibu-ibu. Pernah nampak Bapak Ibu ya? Ada tempat makan khusus ibu-ibu. Namanya itu tebu, sate khusus ibu-ibu. Di dalam kurung yang sedang tidak puasa. Anehnya, begitu ditengok ke bawah, sepatunya sepatu besar-besar semua. Rupanya ada bapak-bapak yang tidak puasa. Ini mungkin bapak-bapak golongan haid mungkin. Bapak-bapak yang tidak sholat. Ada juga, tetapi dibelenggu di situ karena manusia bisa menekan hawa nafsunya. Maka semakin hawa nafsu itu bisa dikendalikan, setan pun terkendalikan. Tapi kalau hawa nafsu tak dikendalikan, setan pun semakin laju mengendalikan hawa nafsu manusia. Dan kalau sudah dikendalikan oleh setan, maka manusia itu adalah milik setan. Apapun yang diinginkan setan itu nanti akan dilakukannya. Kiri, maka dia akan ke kiri. Laju, akan ke laju. Buat begini, akan dibuatnya. Karena setan itu akan sudah memerangkapnya. Ibaratnya kata Imam Ghazali, kalau sudah nafsu itu, terutama ada banyak nafsu dalam diri kita ini, itu bisa membuat setan itu mempermainkan manusia seperti anak kecil memainkan bola. Mau dibantingnya bola itu ke bawah bisa, dilemparkan ke atas bisa, ditendang bisa, geser ke samping bisa. Manusia kalau sudah masuk dalam perangkap setan yang masuk melalui hawa nafsu tadi, dia akan membuat manusia itu seperti bola yang dipermainkan oleh anak kecil. Dia tidak tahu kalau ini semuanya sedang dipermainkan. Lihatlah hidup kita ini sekarang. Semua itu banyak contohnya. Mungkin yang lebih heran-heran dan kaget-kaget kita adalah ketika terkait dengan jabatan. Itu luar biasa itu. Tahun masih 2001, orang sudah berbicara tentang 2024. 2021 baru mulai, 2024 sudah heboh. Dan sudah banyak yang dilakukan untuk 2024. Apa tak terbayang oleh mereka bahwa mati itu tidak perlu 3 tahun. 2 detik selesai. Banyak yang berguguran, tapi karena hawa nafsu membuat manusia lupa akan hal itu. Padahal contohnya banyak sekali di depan mata. Orang-orang yang kemarin segar habis. Orang-orang yang kemarin itu sehat kelihatan mati. Orang-orang yang kemarin masih berpidato jatuh habis. Ini yang diimpikan 2004 berapa tahun lagi itu? 2001, 2002, 2003. Lama lagi. Tapi itu sudah diancang-ancang dari sekarang. Dan ancang-ancang itu ibu bapak tidak hanya sekedar berharap.
Banyak perkara yang dilakukan, sebahagian dari yang dilakukan itu justru tidak benar. Akibatnya mereka dipermainkan oleh hawa nafsu mereka. Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik sajalah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu menahan gejolak-gejolak diri itu termasuk di antara salah satu untuk melepaskan diri dari perangkap syaitan. Kalau dia sudah mulai muncul rasanya, cepat-cepatlah kembali. Astaghfirullahaladzim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Karena kalau kita berlindung kepada Allah, syaitan akan bantu kita untuk melawan. Allah akan bantu kita untuk melepaskan diri dari perangkap syaitan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita subuh ini tentang perangkap syaitan. Berapa tadi? 1 2 3 4. Lupa semuanya. Lalu bagaimana syaitan itu tidak bisa, perangkap syaitan itu tidak bisa merangkap kita kalau tanda-tandanya lupa semuanya. Ini jangan-jangan perangkap syaitan ini. Maka tentara-tentara itu kalau sudah mau masuk ke perbatasan, yang paling mereka takutkan apa? Ranjau. Hati-hati dengan ranjau. Karena ranjau itu perangkap. So, kalau sudah terinjak, nggak bisa kemana-mana lagi, meledak ini. Hati-hati, hati-hati. Syaitan itu juga meletakkan ranjau-ranjau yang sangat banyak. Termasuklah 4 yang kita bahas tadi. Cuman lupa pula dengan ranjau ini. Bagaimana ini? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam pengajian yang lain. Semoga yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf banyak-banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.